Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Tasya Adelia Putri. Yang dimana di sini Tasya akan memaparkan materi tentang demam berdarah dengue atau DBD pada anak. Yang dimana pokok bahasan pada hari ini yaitu pengertian, epidemiologi, etiologi, penularan, gejala dan tanda, pengobatan, dan pencegahan. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh arbovirus atau arthropod-borne virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes atau Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Penyakit ini sering menyerang anak, remaja, dan dewasa yang ditandai dengan demam, nyeri otot, dan sendi. Demam berdarah denggi sering disebut pula dengue hemorrhagic fever atau DHF. Selanjutnya epidemiologi demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita demam berdarah denggi setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization atau WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus demam berdarah denggi tertinggi di Asia Tenggara. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2010. Selanjutnya etiologi demam berdarah denggi. Demam denggi disebabkan oleh virus denggi atau DEN yang termasuk genus Falcivirus. Virus yang ditularkan oleh nyamuk ini tergolong RNA positif, strain virus dari keluarga Falciviridae. Terdapat 4 serotip virus DEN yang sifat antigennya berbeda, yaitu yang pertama virus dengue 1 atau DEN1, virus dengue 2 atau DEN2, virus dengue 3 DEN3, dan virus dengue 4 DEN4. Spesifikasi virus dengue yang dilakukan oleh Albert Sabin pada tahun 1994 menunjukkan bahwa masing-masing serotip virus dengan memiliki genotip yang berbeda antara serotip-serotip tersebut. Selanjutnya penularan demam berdarah denggi. Virus DBD tidak dapat menyebar langsung ke orang-orang. Ada 3 cara penularan demam berdarah menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, yaitu yang pertama melalui gigitan nyamuk. Seperti yang sudah dijelaskan, virus denggi menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk spesies Aedes, ada Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang terinfeksi. Jenis nyamuk DBD sama dengan menyebarkan virus Zika dan chikungunya, yang biasanya menggigit pada siang dan malam hari. Yang kedua, transmisi ibu. Seorang wanita hamil yang sudah terinfeksi denggi dapat menularkan virus ke janinnya selama kehamilan atau sekitar waktu kelahiran. Sampai saat ini ada 1 laporan yang terdokumentasi tentang penyebaran demam berdarah melalui ASI. Karena manfaat menyusui, ibu didorong untuk menyusui bahkan di daerah yang berisiko terkena demam berdarah. Yang ketiga, mode transmisi lainnya. Selain itu, pada kasus langka penularan DBD juga dapat melalui beberapa cara, yaitu melalui darah yang terinfeksi, laboratorium, atau paparan pengaturan perawatan kesehatan. Sangat jarang demam berdarah dapat menyebarkan melalui transplantasi organ atau melalui luka tusukan jarum. Selanjutnya, gejala dan tanda pada demam denggi. Jika demam denggi pada anak semakin buruk, gejala lainnya bisa terlihat, yaitu perdarahan pada beberapa bagian tubuh. Inilah mengapa kondisi ini disebut dengan demam berdarah denggi. Gejala yang muncul pada anak biasanya dimulai antara 24 sampai 48 jam setelah penurunan suhu tubuh mulai terjadi. Beberapa gejalanya yaitu mengalami sakit perut atau perut terasa nyeri ketika ditekan. Yang kedua, perubahan suhu tubuh secara drastis dari demam menjadi hipotonia, lalu muntah terus-menerus, muntah darah atau mengalami feses berdarah, anak mengalami mimisan, gusi berdarah tanpa sebab, jumlah trombosit dalam darah mengalami penurunan, kerja organ limpa mengalami kerusakan, anak merasa lelah, gelisah, mudah tersinggung, dan mudah parah,
ditemukan adanya kebocoran plasma saat melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, pengobatan untuk DBD. Pada dasarnya tidak ada obat antivirus atau obat khusus yang terdiri sendiri untuk mengobati DBD. Akan tetapi ada bisa melakukan cara ini untuk mengatasi gejala DBD pada anak. Yang pertama, memberikan paracetamol yang diresepkan dokter untuk menurunkan demam. Yang kedua, tempelkan kompres hangat pada dahi, bagian lipatan ketiak, dan lipat selangkangan selama 10-15 menit untuk menurunkan panas. Yang ketiga, biarkan anak banyak tidur agar istirahat cukup, usahakan anak tetap pada jadwal tidurnya. Yang keempat, memastikan memenuhi kebutuhan cairannya untuk menghindari dehidrasi, berikan susu, jus buah, misalnya jus jambu, cairan elektrolit isotonik, dan air beras atau air tajin. Yang kelima, berikan makanan yang sehat dan bergizi, sebab pola makan yang sehat dan tidur yang cukup dapat membantu sistem kekebalan tubuh pada anak. Hindari penggunaan ibuprofen atau obat antiinflamasi lainnya kepada anak untuk mengobati gejala DBD pada anak, sebab DBD menurunkan kadar trombosit dalam darah dan bisa menyebabkan perdarahan. Pemberian ibuprofen dan obat anti radang lain bisa membuat penyakitnya makin memburuk. Selanjutnya, pencegahan DBD. Meskipun hingga saat ini belum ada vaksin yang bisa menangkal DBD, tetapi langkah pencegahan penyakit ini bisa Anda lakukan. Di antaranya, mensterilkan rumah atau lingkungan sekitar rumah Anda, misalnya dengan penyemprotan pembasmi nyamuk. Yang kedua, membersihkan bak mandi dan menaburkan serbuk abate agar jentik-jentik nyamuk mati. Lalu menutup atau membalik jika perlu menyingkirkan media-media kecil penampung air yang ada di dalam rumah. Lalu memasang kawat anti nyamuk di seluruh ventilasi rumah. Atau memasang kelambu di ranjang tidur Anda. Lalu memakai anti nyamuk terutama mengandung N-diethylmetatoluamide atau DEET yang terbukti efektif. Namun jangan gunakan produk ini pada bayi yang masih berusia di bawah 2 tahun. Yang terakhir yaitu menggunakan pakaian cukup bisa melindungi Anda dari gigitan nyamuk. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.